Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Seperti biasa guys, Mbok D mau melanjutkan ceritanya Mbok D. Apa kabarnya guys? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tidak ada suatu apapun yang kurang. Seperti Mbok D di sini juga sehat selalu guys. Mbok D dalam posisi santai. Ya guys, ini Mbok D meneruskan ceritanya Mbok D. Ya, cerita yang bocah cilik dari Desa Blora sampai saat ini telah hidup di Jerman, yang pernah menjadi mantan janda tua, saat ini dinikahi berondong bule. Ya guys, jadi ceritanya waktu itu Mbok D di Jakarta. Banyak seluk-beluknya yang Mbok D harus alami, tapi alhamdulillah Mbok D masih hidup sampai sekarang gitu ya guys ya. Ya inilah guys, suka dan duka kehidupan Mbok D masa lalu. Jadi Mbok D bercerita masa lalu itu Mbok D banyak luka di dalam kehidupan Mbok D gitu ya. Bagaimana caranya Mbok D itu bisa sembuh kembali dari luka-luka batin itu guys ya. Itu ceritanya cukup panjang ya guys. Mbok D mau cerita dulu mengenai bagaimana Mbok D bisa hidup normal kembali gitu guys. Jadi Mbok D melalui terapi, Mbok D melalui kayak psikologi gitu ya guys ya. Ya psikologi ya. Jadi supaya Mbok D bisa normal berpikir, dan Mbok D juga bisa seperti manusia yang lain juga hidupnya normal gitu guys ya. Maka dari itu guys, Mbok D tetap belajar menikmatin hidup ini dengan biasa gitu ya guys ya. Karena dulu Mbok D nggak pernah merasa nyaman gitu guys. Mbok D rasanya tuh ketakutan terus gitu guys. Jadi ketakutan dengan segala hal. Takut sama pihak kepolisian, takut sama hukum gitu ya. Karena Mbok D tuh nggak tahu hukum. Jadi dulu tuh hidupnya hanya begitu aja. Tidak ngerti seluk beluknya gitu guys ya. Ini Mbok D dalam keadaan nyantai guys ya. Ya seperti itu guys. Jadi Mbok D tuh mulai hidup normal kembali setelah di Jerman itu guys ya. Karena dari dulu Mbok D itu selalu memikirkan keluarga gitu ya. Bantu orang tua. Boleh dibilang jungkir balik. Orang tua kita juga nggak tahu bagaimana caranya kalau kita kerja sama orang itu ya guys ya. Ya maklum kan, orang tua Mbok D nggak ngerti kan. Bukan Mbok D menyalahkan gitu, nggak guys, karena semuanya sudah berlalu. Tapi itu tadi guys, pengalaman daripada kehidupan Mbok D itu sangat luar biasa. Mbok D bekerja terus menerus menghidupi anak-anak, dan ya itu tadi, Mbok D selalu bekerja agar bisa membahagiakan orang tua, beli tanah, uang selalu dibawa pulang kampung gitu guys ya, buat orang tua ya. Dan ya itu waktu cepat berlalu ya guys ya. Jadi mulailah Mbok D menginjak Jerman karena sama mantan dulu. Ya itu guys, Mbok D belajar bahasa Jerman walaupun secara manusiawi itu tidak masuk akal gitu ya.
Tapi ya itulah kenyataannya guys. Jadi Mbok De belajar dasar bahasa Jerman. Semenjak Mbok De tinggal di sini mungkin kira-kira setahun 2 tahun gitu Mbok De baru belajar bahasa Jerman yang dasar guys, yang gampang-gampang gitu kan. Ya jadi Mbok De pakai bahasa tuh hanya pakai bahasa apa kode-kode aja gitu ya, supaya yang penting bisa digunakan gitu ya guys ya. Tapi karena suatu hari memang nggak bisa guys, tinggal di Jerman itu harus mengerti bahasa Jerman ya. Untuk begitu-begitu aja sih oke guys, maksudnya nggak harus kerja jadi ibu rumah tangga. Apalagi kalau ada anak gitu guys, kita diharuskan bisa bahasa Jerman, karena kalau enggak tuh anak kita nggak bisa ngomong Jerman gitu kan. Ya, pokoknya Mbok De apa semenjak Mbok De bisa berpikir normal gitu loh guys, maksudnya itu Mbok De terapi guys. Terapi itu ya cukup mahal juga. Jadi pertama Mbok De bayar sendiri, tapi berikutnya itu memang dibantu sama pemerintah gitu ya. Nah setelah itu ya guys, Mbok De menjalankan terapi ada kali 3-4 tahun gitu ya. 3-4 tahun itu Mbok De terapi, belajar bagaimana bagaimana Mbok De bisa berpikir secara logika gitu ya. Kenapa harus takut sama polisi? Kenapa harus takut sama gelap? Kenapa harus takut sama orang? Itu semua Mbok De perlu terapi guys. Jadi ya itu tadi guys, kalau dari kecil kita sudah ditakut-takutin dengan segala macam hal, akhirnya Mbok De itu takut tapi tidak tahu kenapa gitu loh ya. Terus ya melalui terapi itu guys, alhamdulillah ini apa, walaupun 3-4 tahun itu Mbok De jalani ya, itu dengan suka dan duka, Mbok De berhasil bisa apa namanya, bisa belajar gitu loh, bisa belajar dengan sempurna. Ya sempurna belum sih, tapi menuju ke kesempurnaan gitu ya. Jadi Mbok De nggak takut lagi sama orang, Mbok De nggak takut lagi sama polisi, Mbok De nggak takut lagi sama gelap, sama siapapun gitu kan. Yang penting Mbok De dalam posisi kebenaran gitu kan. Cuma zaman dulu memang Mbok De nggak pernah gitu apa, maksudnya Mbok De selalu takut ya dengan siapapun, dalam keadaan apapun gitu kan. Nah alhamdulillah itu guys, semenjak Mbok De menjalankan apa, terapi dan ya psikologi itu ya, Mbok De bisa belajar cara berpikir itu seperti apa, kenapa mesti takut kalau kita dalam keadaan posisi yang benar, kenapa mesti takut gitu kan. Nah lalu ya itu guys, Mbok De terus menerus belajar dan belajar lagi. Tahun 2028, 2008, waduh 2008 guys. Jadi 2008 itu Mbok De belajar bahasa Jerman yang tertinggi guys. Sebenarnya tuh bahasa itu secara logisnya, karena lulusan yang Mbok De pelajari itu bisa untuk kuliah guys, untuk kuliah di sini gitu loh, untuk orang luar gitu ya. Dan itu waktu Mbok De belajar itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi ada satu teman bilang, ya dicoba aja, kan kamu belum coba, kamu kan nggak tahu bisa apa enggak gitu kan. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, yang penting udah dicoba gitu. Lalu benar guys, Mbok De coba tahun 2008 itu Mbok De belajar bahasa Jerman. Alhamdulillah guys, Mbok De bisa
ya, dengan nilai yang luar biasa juga. Dan jadi tuh gini guys, kalau belajar bahasa Jerman tuh ada apa sih, dari praksis dan teorinya itu harus bisa gitu kan. Ya alhamdulillah guys, Mbok di situ dengan jerih payah. Pokoknya yang jelas tuh Mbok bisa ini gitu loh, bisa lulus dengan nilai yang baik. Nilai itu sebenarnya nggak begitu penting sih guys, karena yang penting Mbok udah selesai dan bisa belajar bahasa Jerman gitu. Karena kalau nilai itu sebenarnya nggak perlu dilihat sih, yang penting pokoknya belajar. Alhamdulillah Mbok De jalanin semuanya itu guys. Mbok De lolos dari ujian yang boleh dibilang tuh ujian yang luar biasa. Jantungnya Mbok De deg-degan sampai ketakutan gitu kan. Alhamdulillah guys, Mbok De lulus dengan bahasa itu, apa, dengan ijazah itu gitu maksudnya. Itu bisa buat kerja, bisa buat banyak hal guys. Jadi cuma satu lembar kertas, tapi itu sangat penting sekali dan gunanya banyak gitu ya. Dan itu semua Mbok De melalui terapi guys. Karena Mbok De selalu bilang gini, Mbok De nggak bisa karena Mbok De itu nggak sekolah gitu kan. Lalu orang tuh kasih tahu, kenapa kamu selalu bilang nggak bisa? Ya karena takut gitu, takut nggak bisa. Tapi ada orang yang bilang katanya, coba dulu baru kamu bilang nggak bisa. Belum dicoba kok udah bilang nggak bisa gitu ya. Lalu Mbak Des selalu menjelaskan gitu loh. Ya secara logisnya nggak mungkin gitu loh. Kelas 2 SD masa suruh kursus bahasa yang begitu susah, dan itu bukan untuk Mbak D gitu kan. Karena kursus bahasa Jerman itu bukan hanya bahasa aja guys, juga harus bisa nulis dan sejarah. Karena kan kalau apa namanya ujian itu kan harus ada tulisannya juga guys. Dan sedangkan Mbok D itu nggak ngerti huruf-huruf yang mana yang harus digandengkan. Ya karena namanya juga kelas 2 SD guys. Coba kalau rekan-rekan atau saudara-saudara di sana anak-anaknya kelas 2 SD kasih pelajaran bahasa Jerman dan dites gitu loh. Apakah mungkin gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi guys, segala sesuatu kalau kita mau berjuang itu bisa ya. Alhamdulillah Mbok De melalui terapi itu Mbok De berani. Pertama Mbok De bikin SIM dulu guys, walaupun dengan modal bahasa isyarat gitu ya. Tapi SIM itu buat Mbok De nggak begitu sesusah bahasa gitu ya, padahal susah juga sih. Tapi Mbok De yakin bahwa Mbok De bisa. SIM itu lebih gampang gitu menurut Mbok De kan. Jadi Mbok De bikin SIM dulu, udah gitu bikin bahasa Jerman gitu guys. Alhamdulillah SIM itu memang Mbok De sempat jatuh gitu ya, satu kali nggak lulus gitu guys. Tapi itu tadi ada teman yang ngasih tahu, jangan menyerah, harus dicoba lagi gitu kan. Ya betul guys, Mbok De coba lagi, walaupun rasa ketakutan yang luar biasa, yang Mbok De selalu bilang nggak bisa, dan Mbok De takut gitu kan. Ya tadi kata teman bilang, jangan selalu bilang takut. Dan di samping itu Mbok De juga ini apa, melalui terapi itu guys. Jadi apa namanya, Mbok De bisa gitu loh. Melalui terapi itu Mbok De belajar positive thinking ya. Jadi jangan selalu negatif gitu loh guys. Ya. Ya alhamdulillah guys, melalui positive thinking itu Mbok De lolos gitu loh. Ya, dengan semuanya itu. Ini Mbok De lagi lihat Ati XL masak guys. Ya, maka dari itu guys, Mbok De cuma mau ngasih apa ya,
Apa namanya? Ini judulnya, Bode jadi ketawa. Ngiler lihat Bode. Sandra Jamin B masak rendang, jadi pengen masak rendang. Wow. Ati XL, guys. Jadi yang belum kenal silahkan dikunjungin. Ini channelnya Ati XL ya. Jadi Mbok D itu nyambi guys, kalau ngevlog pun nyambi ya. Jadi gitu guys, apa namanya, Mbok D melalui terapi itu Mbok D makin berani gitu loh guys. Sebentar guys, Mbok D makin berani. Jadi apa, maka dari itu kalau ada apa-apa gitu ya guys ya, memang terapi itu nggak salah kok guys, karena terapi itu membenarkan cara kita berpikir, kenapa gitu kan. Jadi Mbok D terapi itu Mbok D anggap ya pertolongan ya. Semenjak itu Mbok D belajar mikir yang positif gitu ya. Setelah itu Mbok D lulus bikin SIM Jerman guys, dengan perjuangan ya. Lalu bahasa Jerman dengan jerih payah Mbok D juga lulus ya. Jadi segala sesuatu tuh nggak perlu takut gitu loh. Kalau kita sering ketakutan, harus itu guys, kita mengoreksi gitu ya. Dan kita kalau di terapi itu bukan berarti kita gila, tapi enggak guys, menolong cara kita berpikir gitu loh ya. Jadi jangan takut kalau kita tuh di terapi. Semenjak itu guys, Mbok D alhamdulillah Mbok D belajar berpikir yang selalu positif. Dan alhamdulillah guys, sampai saat ini dari luka-luka yang masa kecil sampai masa remaja itu sekarang hilang guys. Mbok D enggak ada lagi rasa takut kayak dulu gitu ya, enggak guys. Jadi Mbok D ini tetap positive thinking ya. Jadi biar kita tuh menikmatin hidup ini dengan baik gitu loh ya guys ya. Jadi Mbok D bersyukur aja gitu guys, saat ini Mbok D sudah menikmatin hidup, walaupun Mbok D ini bersuamikan berondong. Mbok D pun nggak merasa malu gitu guys, karena Mbok D menikmatin hidup aja. Jadi begitu guys, pada intinya. Jadi kalau kita di terapi itu, kaosku guys, ini kaos bal-balan. Jadi kalau kita di
terapi nggak perlu takut, nggak perlu malu, karena semuanya itu kita harus jalanin dengan, ya maksudnya kalau kita tuh pernah sakit gitu loh guys, maksudnya pernah luka-luka, itu nggak apa-apa kita tuh di terapi. Akhirnya saat ini Mbak Odi bisa berpikir ya belum sempurna, tapi Mbak Odi sudah belajar positive thinking, nggak pernah menyalahkan orang lain. Apapun yang Mbak Odi hadapi, Mbak Odi itu selalu positif aja gitu loh. Jangan terlalu ambil pusing, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirin gitu. Ya kan? Oke guys, mohon maaf ini kok Mbak Odi ceritanya kayak gini. Jadi ini Mbak Odi cerita mengenai Mbak Odi bagaimana Mbak Odi bisa cara berpikir yang positif, yaitu melalui terapi guys. Ya, jadi luka-luka Mbak Odi dari kecil masa remaja itu sudah terobati karena Mbak Odi yaitu melalui terapi guys. Ya, oke guys, terima kasih yang sudah menyimak. Ini Mbak Odi lagi ngikutin live. Terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan terhibur dan mengerti maksudnya Mbak Odi. Ini Mbak Odi bercerita mengenai apa luka batin itu disembuhkan dengan terapi, dengan psikologi, supaya kita bisa berpikir yang jernih gitu guys, dan positive thinking gitu ya. Rasa ketakutan tuh bisa hilang gitu loh. Ya kan? Oke guys. Terima kasih, sampai di sini dulu guys. Sehat-sehat selalu, jangan lupa bahagia. Dan ketemu lagi di video berikutnya guys. I love you. Bye-bye. Mwah.